Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi Odonkyomata dan Cervantes. Yang pertama itu ada Odonkyomata. Kyomata adalah reptilia yang umum memiliki kulit bersisik. Reptil yang termasuk golongan kadal dan ular. Kadal ini memiliki sisik yang licin dan berbentuk bulat. Tubuhnya kebanyakan berkaki 4, bertubuh kecil dan memiliki ekor. Contoh hewannya itu seperti kadal kebun, cicak dinding, dan bunglon kebun. Sehingga kadal yang bertubuh besar seperti biawak komodo. Selanjutnya itu ada Cervantes. Cervantes ini adalah bangsa ular, satu jenis hewan yang termasuk ke dalam subordo. Juga dikenal dengan suatu keunikan yang tidak memiliki kaki. Ciri lainnya itu mereka tidak memiliki kelopak mata yang sehingga bisa diganti oleh suatu selaput transparan yang berfungsi untuk melindungi mata. Sebagian dari bangsa ular ini memiliki taring yang berfungsi untuk mempertahankan dan melumpuhkan mangsanya. Selanjutnya itu ada morfologi Odonkyomata dan subordo Cervantes. Yang pertama ada Odonkyomata. Ciri-cirinya itu yang pertama, tubuhnya ditutupi oleh sisik yang terbuat dari bahan tanduk. Yang kedua, ada anggota kyomata memiliki tulang kodrat. Yang ketiga, perkembangbiakan Odonkyomata secara ovovivipar atau ovipar dengan fertilisasi internal. Yang terakhir itu ada lubang hidung berpasangan. Selanjutnya itu ada subordo Cervantes. Ciri-cirinya itu yang pertama tidak berkaki atau kaki mereduksi. Yang kedua itu tidak memiliki kelopak mata. Yang ketiga, pertemuan tulang rahang bawahnya dihubungkan dengan ligamen elastis. Yang keempat, seluruh organ tubuhnya termodifikasi memanjang. Yang selanjutnya itu ada paru-paru asimetris. Paru-paru kiri umumnya vestigial atau mereduksi. Selanjutnya itu ada ular tidak memiliki telinga dan gendang telinga. Yang terakhir itu ada memiliki organ perasa, sentuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat biologi Odonkyomata dan Cervantes. Itu terdapat beberapa sifat. Yang pertama, tubuh ditutupi sisi dari zat tanduk. Yang kedua, sisi mengalami pergantian secara periodik. Yang ketiga, sebelum mengelupas, stratum germinativum membentuk lapisan kutikulum baru di bawah lapisan lama. Yang keempat, pada subordo Ovidia, kulit atau sisik terkelupas secara keseluruhan, sedangkan subordo Lacertilia terkelupas sebagian. Yang kelima, bentuk dan susunan sisi-sisi ini penting sekali sebagai dasar klasifikasi karena polanya cenderung tetap. Yang keenam, pada ular sisik ventral melebar ke arah transversal, sedangkan pada tokek sisik mereduksi menjadi tonjolan atau berkulung. Yang ketujuh yaitu perkembangbiakan Odonkyomata secara ovovivipar atau ovipar dengan fertilisasi internal. Yang terakhir yaitu persebaran squamata sangat luas, hampir terdapat di seluruh dunia kecuali Antartika, Irlandia, Selandia Baru, dan beberapa pulau di Oceania. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi Odonkyomata dan Cervantes. Itu terdapat dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan Odonkyomata. Fertilisasi internal, kadal jantan mempunyai hemipenis atau seperti pada penyu di dekat kloakoa betina. Pada waktu kopulasi, organ itu dimasukkan ke dalam kloakoa kadal betina.
Kebanyakan perkembangan telur terjadi di alam bebas, tetapi kadang-kadang, jika keadaan tidak sesuai, kadal betina menahan telur yang telah dibuahi atau ovavivipar. Telur yang diletakkan di tanah berkulit keras, embrio dikelilingi oleh amnion, karin, dan allantois. Menetasnya hewan muda merupakan miniatur hewan dewasa. Selanjutnya, yang kedua yaitu subordo Serpentes atau Ovidian. Ular, kebanyakan jenis ular berkembang biak dengan bertelur. Jumlah telurnya biasa beberapa butir saja, hingga puluhan dan ratusan. Ular meletakkan telurnya di lubang-lubang tanah, gua lubang kayu lapuk, atau di bawah timbunan daun-daun kering. Beberapa jenis ular diketahui menunggui telurnya hingga menetas. Ada pula yang ovovivipar seperti kadut belang, ular pucuk, dan ular bangkai laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan taksonomi ordo Squamata. Terdapat dua subordo Squamata. Yang pertama yaitu subordo Sauria atau Lacertilia. Contohnya adalah kadal. Tubuh kadal biasanya mempunyai dua pasang anggota badan atau ekstremitas. Membran timpani bentuknya tidak cembung dan celah aureus ekstema dapat dilihat dengan jelas. Kemudian palpebra superior dan inferior serta membran nititansnya dapat digerakkan. Mulutnya kurang dapat dibuka karena disebabkan kedua bagian rahang bawah bersatu. Yang kedua yaitu subordo Serpentes atau Ovidia. Kelompok hewan subordo ini adalah ular tidak mempunyai kaki atau ekstremitas, tetapi pada jenisnya piton masih mempunyai sisa-sisa dari bentuk pelvis dan ekstremitas posterior. Ular dapat bergerak maju dengan menggunakan musculus yang ada di sebelah lateral dari tubuh dan juga karena pergerakan dari squamae yang terletak di bagian ventral yang tersusun transversal. Ular tidak mempunyai celah furious ekstema dan membran timpani maupun palpebra. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan taksonomi ordo Squamata. Itu terdapat subordo Serpentes, familinya Typholepidia atau ular kawat. Ular kawat ini merupakan sejenis ular yang terkecil di dunia. Nama ilmiahnya adalah Remphiplaps raminus. Itu menurut Udin tahun 1803. Sedangkan nama-namanya adalah dalam bahasa Latin adalah Camen blindasnae, Brahmini, Belendiasnae, Volpatsnae, Botlachesnae. Contohnya yaitu ular kawat, ular cacing, dan ular duel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai famili Typhlopidae atau ular kawat. Subordo Serpentes merupakan sejenis ular yang terkecil di dunia. Nama ilmiahnya adalah Rhamphothipplos braminus atau daun. Sementara nama-namanya dalam bahasa lain adalah Common blind snake, Brahmini blind snake, dan lain-lain. Cirinya bertubuh amat kecil, nampak berkilau seperti sepotong kawat kecil kehitaman, panjang tubuh hingga 175 mm. Tubuhnya berwarna hitam, kehitaman, kecoklatan atau abu-abu kebiruan. Umumnya lebih gelap di bagian dorsal atau punggung dan lebih muda di sisi ventral atau perut. Ekornya amat pendek dan ujungnya terdapat runcingan seperti duri. Yang kedua yaitu famili Boidae. Boidae dikenal sebagai famili ular pembelit. Habitatnya biasanya arboreal, pembuluh darah dan organ pernafasannya masih primitif. Memiliki sisa tungkai belakang yang vestigial. Moncongnya dapat digerakkan. Tipe giginya Aglipa.
Famili ini memiliki genus diantaranya Acranthopis, Boa, Candoia, Corallus, Epicrates, Eryx, Eunectes atau anaconda, Gongylopis, dan Sanguinea. Contohnya yaitu boa constrictor. Deskripsinya panjangnya dapat mencapai 4,3 meter. Yang kedua yaitu famili Hydropidae. Hydropidae merupakan famili dari ular akuatik, memiliki bisa yang tinggi. Tipe gigi bisa kebanyakan Proteroglipa dengan tipe bisa neurotoksin. Biasanya warnanya belang-belang dan sangat mencolok. Bagian ekor termodifikasi menjadi bentuk pipih. Kebanyakan hidup di dasar laut dengan sesekali naik ke permukaan untuk bernafas. Contoh spesiesnya yaitu Aipysurus laevis. Klasifikasinya Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, subordo Serpentes, famili Elapidae, marga Aipysurus, spesies A. laevis. Selanjutnya yaitu famili Elapidae. Karakteristiknya berbisa. Biasanya memiliki gigi bisa di Solenoglipa. Bisa tipe neurotoksin sama. Dekat kekerabatannya dengan famili Hydropidae. Pupil mata membulat karena kebanyakan merupakan hewan diumal. Famili ini dapat mencapai ukuran 6 meter. Biasanya ovipar, namun ada pula yang ovovivipar. Contoh spesiesnya yaitu Ophiupagus hannah. Deskripsinya dikenal sebagai ular anang atau king cobra. Berwarna coklat kekuningan, coklat zaitun sampai keabuan di bagian dorsal. Sisik bagian ventral keabuan sampai coklat. Pemangsa ular yang lebih besar, ular berbisa lainnya, dan biawak. Metabolismenya lambat, bisanya bersifat neurotoksin, memiliki indera perasa, penciuman, dan penglihatan yang tajam. Dapat melihat sejauh 100 meter. Bisa ular dapat diatasi dengan antivenin atau antibisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dian Atika akan melanjutkan materi berikutnya terkait taksonomi ordo Squamata. Yang dimana di sini pertama itu famili Colubridae, di mana pada famili ini sisik ventralnya sangat berkembang dengan baik, melebar sesuai dengan lebar perutnya. Hanya itu biasanya berbentuk oval dengan sisik-sisik yang tersusun dengan sistematis. Ekornya itu umumnya silindris dan meruncing. Nah, kebanyakan anggota famili Colubridae ini tidak berbisa, ataupun kalaupun dia berbisa, itu tidak terlalu mematikan bagi manusia. Nah, gigi pada bisanya itu tipe Proteroglipa dengan bisa Haematosin. Genusnya antara lain yaitu Homalopsis, Natrix, Pythias, dan contohnya itu pada Pythias cross, yang dimana pada ular ini ular jali atau ular tikus, dia memangsa rodensia terutama tikus. Panjangnya itu hingga 2 meter. Bagian dorsal coklat muda, kekuningan hingga abu-abu kehitaman. Sisik di atas ekor bertepi hitam hingga tampak bergaris-garis. Nah, bagian ventralnya itu berwarna kekuningan hingga kuning terang. Baiklah, selanjutnya itu famili Pythonidae, yang dimana Pythonidae ini merupakan famili dari ular tidak berbisa. Nah, beberapa kelompokannya sebagai subfamili dari Boidae yaitu Pythoninae. Nah, Pythonidae ini dibedakan dari Boidae karena mereka punya gigi di berbagai premaksila.
Semacam tulang kecil di bagian paling depan dan tengah dari rahang atas. Kebanyakan hidup di daerah hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan ular yang tercatat mampu mencapai ukuran paling besar 10 meter Piton reticulatus. Beberapa spesies menunjukkan adanya tulang pelvis dan tungkai belakang yang vestigial berupa tajil di kanan dan di kiri kloaka. Selanjutnya itu famili Xenopeltidae. Nah, Xenopeltidae ini atau biasa dikenal dengan ular pelangi karena fisiknya berkilau bila terkena cahaya. Pada famili ini mempunyai lapisan pigmen yang gelap di bagian bawah permukaan tiap titiknya yang menambah terang kilaunya. Dia mengeluarkan bau seperti bawang putih jika merasa terancam. Salah satu spesiesnya itu Xenopeltis unicolor merupakan binatang peliang yang menghabiskan waktunya di dalam tanah. Nah, ini banyak ditemukan di negara Cina Selatan sampai Asia Tenggara. Bagi kehidupan manusia itu peran yang menguntungkan yaitu kulit ular itu sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu. Daging ular itu memiliki khasiat sebagai obat. Ular dapat memakan serangga atau rodentia. Selanjutnya itu peran yang merugikan. Yang pertama itu bisa ular dapat menyebabkan kematian. Nah, pada ular juga memangsa hewan ternak. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.